Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Safira dan rekan saya Farah Salsabila, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Araniri. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang inflasi dan deflasi yang merupakan tugas dari mata kuliah Teori Moneter dan Fiskal Islam yang dibimbing langsung oleh dosen kami Ibu Najihatul Faridi. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pengertian dari inflasi, dampak inflasi terhadap perekonomian, jenis-jenis inflasi, teori inflasi, serta apa yang dimaksud dengan deflasi. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Maulida Safira. Pesan pertama tentang pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu proses atau peristiwa dalam perekonomian yang diakibatkan karena terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Atau inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Lebih jelasnya, jika kita mengamati harga-harga barang atau jasa, tidak ada harga yang tetap atau konstan dari waktu ke waktu, bahkan cenderung naik. Hal tersebut diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara arus uang dan arus barang, di mana arus barang harus mengalir dari hasil produksi perusahaan ke pasar barang dan bertemu dengan arus yang berasal dari pembelanjaan pemerintah dan rumah tangga atau konsumen. Pada keadaan seperti ini, harga akan tercipta. Jika arus uang dan arus barang berada dalam keseimbangan, maka harga akan stabil. Jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Begitu pula jumlah uang yang tersedia di masyarakat. Jika terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan barang, serta arus uang dan arus barang, saat itulah yang dinamakan dengan inflasi. Bila kenaikan yang terjadi hanya sekali, walaupun persentasi yang cukup besar belum dapat dikatakan sebagai inflasi karena tidak mempunyai pengaruh lanjutan. Sebagai contoh, kenaikan harga menjelang bulan-bulan Ramadan ataupun pada hari besar lainnya belum dapat dikatakan sebagai inflasi karena tidak mempunyai pengaruh lebih lanjut. Kejadian seperti contoh yang saya sebutkan di atas diistilahkan sebagai kenaikan tingkat harga, dan setiap peristiwa yang cenderung mendorong naiknya tingkat harga disebut sebagai gejolak inflasi. Sedangkan tingkat persentase kenaikan tingkat harga dan beberapa indeks harga dari suatu periode ke periode lain disebut dengan laju inflasi. Pesan selanjutnya tentang dampak inflasi terhadap perekonomian. Adapun dampak inflasi terhadap perekonomian secara umum adalah mendorong penanaman modal spekulatif, yaitu pemilik modal lebih cenderung menanamkan modalnya dalam bentuk tanah atau emas daripada ditanamkan pada investasi yang produktif. Yang kedua, tingkat bunga meningkat. Jika tingkat bunga meningkat karena terjadi inflasi, maka para pemilik modal akan cenderung menyimpan uangnya. Akibatnya investasi akan berkurang. Yang ketiga, adanya ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Yang keempat, timbulnya masalah dalam neraca pembayaran. Hal tersebut diakibatkan karena harga impor lebih mudah daripada barang dalam negeri. Akibatnya nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor. Hal ini akan menyebabkan neraca pembayaran defisit serta nilai rupiah makin turun. Daya beli masyarakat turun dikarenakan nilai mata uang turun. Yang kemudian adapun dampak inflasi terhadap perekonomian secara khusus adalah dampak inflasi terhadap pendapatan, terhadap individu dan masyarakat, terhadap produksi dan terhadap distribusi. Pengaruh inflasi secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh inflasi secara lebih terperinci antara lain adalah bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, di tahun 2003 atau 13 tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.
pengaruh selanjutnya adalah menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena untuk berkembang, dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat. Kemudian pengaruh selanjutnya adalah bagi orang yang meminjam uang dari bank, yaitu debitur, inflasi menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman. Adapun pengaruh yang terakhir adalah bagi produsen. Inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen. Maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut. Biasanya terjadi pada perusahaan kecil seperti ini. Bahasan selanjutnya tentang jenis-jenis inflasi. Inflasi digolongkan menjadi beberapa macam. Di antaranya, inflasi berdasarkan parah tidaknya inflasi tersebut. Inflasi ini terbagi lagi, yaitu inflasi ringan, yaitu inflasi yang tingkatannya masih berada di bawah 10% per tahun. Kemudian inflasi sedang adalah inflasi yang lajunya berada di antara 10% sampai 30% per tahun. Kemudian inflasi berat adalah inflasi yang lajunya berada di antara 30% sampai dengan 100% per tahun. Kemudian selanjutnya adalah hiperinflasi, yaitu inflasi yang terjadi di atas 100% per tahun. Akibat yang terjadi jika inflasi di atas 100% adalah masyarakat akan mengalami ketidakpercayaan terhadap pemakaian uang. Akibat yang lebih parah lagi adalah terjadinya kehancuran sistem ekonomi yang dibangun atau yang dialami di Indonesia pada dekade tahun 1966. Inflasi yang terjadi yaitu 650% per tahun, itu yang pernah terjadi contohnya. Dan inflasi berdasarkan penyebabnya, itu yang pertama ada inflasi permintaan agregat, yaitu penyebab pertama kali inflasi jenis ini adalah adanya kenaikan permintaan total sedangkan produksi berada pada keadaan kesempatan kerja penuh. Apabila kesempatan kerja penuh tercapai, maka pertambahan permintaan hanya akan menaikkan harga, sedangkan kenaikan jumlah produksi tidak dapat diusahakan lagi. Inflasi jenis ini disebut inflasi jenis murni. Apabila kenaikan permintaan menyebabkan terjadinya keseimbangan, GNP berada di atas GNP pada kesempatan kerja penuh, maka terjadilah inflationary gap yang pada akhirnya akan menimbulkan inflasi. Kemudian pembagian selanjutnya adalah inflasi biaya, yaitu ini terjadi karena adanya penurunan dan penawaran total. Karena adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi menyebabkan adanya kenaikan harga serta produksi akan turun. Jika berjalan terus-menerus, maka akan menjadi cost push inflation. Kemudian yang berdasarkan asal inflasi tersebut ya, pembagiannya adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri. Penyebabnya adalah anggaran belanja dibiayai dengan percetakan uang baru, kenaikan upah dan sebagainya. Bahasan selanjutnya tentang teori inflasi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Inflasi menurut ekonomi Islam adalah ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan yang disebabkan karena ditemukannya emas dalam jumlah yang sangat besar dan dijadikan sebagai mata uang Islam pada saat itu. Tapi hal tersebut sangat kecil sekali kemungkinan yang terjadi. Inflasi dalam perspektif Islam terbagi menjadi dua, yaitu natural inflation dan human error inflation. Natural inflation merupakan inflasi yang diakibatkan oleh faktor alam dan kejadiannya di luar kuasa manusia. Sedangkan human error inflation merupakan inflasi yang diakibatkan karena kesalahan manusia. Kesalahan itu antara lain misalnya karena korupsi,
administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang. Kemudian inflasi secara umum atau konvensional adalah sebuah kondisi perekonomian suatu negara di mana pada harga-harga di pasaran mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang bisa dikatakan cukup panjang. Dalam konsep ekonomi konvensional, pembagian inflasi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu berdasarkan sebabnya, tingkatnya, dan asalnya. Nah, berdasarkan sebabnya, inflasi terbagi menjadi 3 lagi, yaitu demandful inflation, costful inflation, dan mixed inflation. Dan berdasarkan asalnya terbagi menjadi berdua, yaitu domestic inflation dan import inflation. Sedangkan menurut tingkat keparahannya, inflasi terbagi menjadi 4, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Selanjutnya materi tentang deflasi akan dibacakan dan dibahas oleh rekan saya Farah Salsabila. Deflasi. 1. Definisi deflasi. Deflasi didefinisikan sebagai meningkatnya permintaan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang berada di masyarakat. Deflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit dari jumlah suplai barang yang ada, sehingga terjadi penurunan harga-harga. Deflasi juga berkaitan dengan nilai tukar rupiah. Dengan deflasi, mata uang kita mengalami apresiasi atau peningkatan. Dalam ilmu ekonomi, deflasi diartikan sebagai suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Salah satu cara mengulangi deflasi adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga. Dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Di mana cara mengulanginya adalah dengan cara menurunkan tingkat suku bunga atau yang lebih sederhana, meski kadang tidak berhasil, adalah dengan mencetak lebih banyak uang. Penyebab deflasi: yang pertama, menurunnya persediaan uang di masyarakat. Yang kedua, meningkatnya persediaan barang. Yang ketiga, menurunnya permintaan akan barang. Yang keempat, naiknya permintaan akan uang. Dampak deflasi: yang pertama, pengusaha kurang bernafsu untuk memproduksi barang karena harga terus menurun. Yang kedua, kesempatan kerja berkurang karena terjadi pemecatan buruh akibat turunnya produksi barang. Yang ketiga, pajak-pajak tidak dapat ditarik oleh negara sehingga pendapatan negara berkurang. Yang keempat, kegiatan perekonomian mundur. Yang kelima, deflasi dapat menyebabkan menurunnya persediaan uang di masyarakat, akan menyebabkan deflasi besar dan juga akan membuat pasar investasi atau saham akan mengalami kekacauan. Yang keenam, banyak pekerjaan yang akhirnya mengalami PHK. Yang ketujuh, deflasi juga mengakibatkan melesunya investasi di sektor real maupun di lantai bursa. Yang kedelapan, deflasi yang terjadi akan menurunkan produksi suatu perusahaan karena kurang permintaan dan lemahnya daya beli, sehingga berdampak pada pengurangan produksi dan juga pengurangan jumlah tenaga kerja. Cara mengatasi deflasi: deflasi dapat diibaratkan jatuh sakitnya seseorang karena jarang berolahraga. Apabila seseorang pada dasarnya memiliki kaki normal namun malas menggunakannya, maka ini akan mengakibatkan menyusutnya otot-otot kaki yang jarang digunakan tersebut. Dalam rangka waktu lebih lama, orang tersebut akan tidak dapat berjalan sama sekali, berhubungan otot sudah terlalu lemah untuk digunakan. Apabila keadaan ini justru didiamkan, bukan tidak mungkin akan mengalami kelumpuhan selamanya. Cara yang paling lazim digunakan adalah memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan likuiditas ke sektor bisnis. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ekonomi kembali berputar. Pemerintah juga dapat memotong pajak dan meningkatkan belanjanya sendiri untuk menggairahkan perekonomian. Dari sisi bank sentral, pemerintah juga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat dengan membeli surat hutang sektor swasta dan menukarkannya dengan uang tunai. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan memotong suku bunga. Namun, seperti dijelaskan di atas, memotong suku bunga bukanlah jalan keluar yang sesungguhnya, tetapi hanya sekedar pengobatan sementara untuk menggairahkan ekonomi dan mengharapkan harga bergerak naik dengan sendirinya. Pengaruh deflasi: yang pertama, penurunan persediaan uang. Yang kedua, memperlambat aktivitas ekonomi. Yang ketiga,
Dampak susulan dari melusunya kegiatan ekonomi adalah banyak pekerja yang akhirnya mengalami PHK karena pemilik bisnis tidak sanggup membayar gaji karyawannya. Yang keempat, investasi. Deflasi juga mengakibatkan melusunya investasi di sektor real maupun di lantai bursa. Yang kelima, deflasi juga dapat menyebabkan suku bunga di suatu negara menjadi 0%. Yang keenam, deflasi akan membuat orang menyimpan uang sehingga uang benar-benar dihargai dan jaminan keamanan sosial politik. Yang ketujuh, deflasi akan membuat jatuh nilai properti. Sekian penjelasan dari kami berdua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.